Warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi. Untuk kali ini kita akan belajar tentang gen letal, pindah silang, kemudian ada pautan gen. Oke, kita mulai dengan gen letal. Apa yang dimaksud dengan gen letal? Gen letal itu adalah gen yang akan terbentuk dan menyebabkan kematian pada suatu organisme. Atau dikatakan di sini letal artinya mati. Nah, nanti kira-kira apa dampaknya kalau mati? Nah, nanti akan berpengaruh terhadap perbandingan fenotip. Fenotip ayamnya. Kenapa? Karena nanti jumlah anakan yang dihasilkan akan berkurang karena ada yang mati. Di sini diberikan contoh, ada ayam dengan tubuh normal dan berkaki pendek disebut dengan ayam redep atau ayam creeper. Jika ayam redep tadi disilangkan dengan sesamanya, di sini tentunya ayam redep itu yang mana yang bergenotip heterozigot. Jadi ada C dominan, ada C resesif, itu adalah ayam redep. Nah, sedangkan kalau dia resesif, dia normal. Jadi tidak membawa. Jadi C dominan ini membawa gen ayam redep atau berkaki pendek. Nah, tetapi di sini dikatakan bahwa jika genotip dominan homozigot, jika dia dominan dan dia homozigot, maka dia akan letal atau dia akan mati. Ya, jadi sini kita sudah bisa menggarisbawahi bahwa jika dia C dominan, maka anaknya akan mati. Tetapi kalau dia heterozigot, dominan heterozigot, dia akan membentuk ayam redep atau ayam pendek, ayam creeper. Sedangkan kalau dia tidak membawa unsur C dominan atau dia dalam keadaan resesif, maka dia akan normal seperti ayam biasanya. Nah, di sini disilangkan ayam betina yang kebetulan sudah ayam redep disilangkan dengan jantan juga yang redep. Nah, di sini kan sudah tahu di hukum Mendel 1 sama persilangannya. Nah, di sini dia akan dihasilkan satu turunan F1-nya, satu anakan yang akan letal. Letal sebelum dilahirkan. Jadi dia sebelum dilahirkan dia akan sudah meninggal atau mati di dalam kandungan. Maka yang keluar itu adalah cuma yang ini. Nah, C dominan C resesif sebanyak 2, kemudian satu yang normal atau C resesif. Nah, sekali lagi nanti akan berdampak terhadap perbandingan fenotipnya ya, karena nanti ada anakan yang mati. Oke, kita lanjut di pindah silang. Pindah silang. Nah, di sini ada rumus untuk pindah silang, ada nilai pindah silang atau NPS. NPS ini rumusnya adalah jumlah tipe rekombinan dibagi jumlah individu seluruhnya dikali 100%. Di sini juga ada diberikan contoh. Disilangkan mata merah sayap normal. Ini pada Drosophila atau ngengat. Mata merah sayap normal dengan genotip P dominan P resesif, V dominan V resesif. Dengan mata ungu sayap keriput yang semuanya resesif. Nanti F1-nya didapatkan data seperti ini. Ini dalam bentuk angka. Nah, sekarang Ibu akan jelaskan bagaimana cara cepat untuk mengidentifikasi yang mana yang namanya tipe rekombinan, yang mana yang tipe parental. Di sini kan ada tanda. Tipe parental dan tipe rekombinan. Ibu langsung kasih cara cepatnya saja. Kalau yang angkanya besar, maka itu pasti tipe parental. Ini 382. Mana lagi angka yang besar? Ini 353. Maka angka yang besar ini pasti tipe parental. Angka yang kecil-kecil itu pasti tipe rekombinan. Apa itu rekombinan? Kombinasi dari parental. Parental itu kan yang induknya. Ini P dominan P resesif ini kan sama. Genotip ini sama dengan genotip ini. Maka ini adalah parental ini. Kemudian yang sini semua resesif. Ini juga parental induknya yang kita silangkan. Sekali lagi parental itu kan induk. Maka induk ini juga induk. Dapat yang sini. Mata merah sayap normal dengan mata ungu sayap keriput. Nah, di sini rumusnya jumlah tipe rekombinan. Jumlah tipe rekombinan berarti yang bukan parental. Maka di sini Ibu tadi bahasakan bahwa yang angkanya kecil. Karena yang tipe rekombinan itu tipe parental itu yang angkanya besar-besar. Maka yang kecil-kecil itu adalah rekombinan. Nah, di sini kita ambil 16 dan 22. Maka di sini kita jumlahkan.
16 plus 22 dibagi seluruhnya. Nah, jumlah individu seluruhnya berarti kita jumlahkan semua dari sini sampai sini. Maka di sini ada 382 sampai 353. Baru kita kalikan 100%. Kita dapatkan 16 tambah 22 adalah 38, seluruhnya adalah 773. Nah, nanti kita bagi dikalikan 100 dapatnya 4,91%. Nah, Ibu rasa ini gampang ya. Oke, kita ke berikutnya, pautan gen. Apa itu pautan? Pautan merupakan salah satu penyebab terjadinya penyimpangan semu Mendel. Kenapa? Karena di sini terjadi akibat gen-gen pada lokus saling berdekatan. Jadi gen-gen di dalam kromosom itu saling berdekatan. Sehingga nanti ada pada saat pembentukan gamet ada yang saling terkait atau terpaut. Nah, tidak mau dipisahkan. Nah, contoh di sini ada genotip A dominan, A resesif, B dominan, B resesif. Jika tidak terjadi pautan, tentunya di sini akan terbentuk 4 macam gamet. Nah, ini kan Ibu sudah ajarkan di video sebelumnya cara menentukan gamet. Pasti akan terbentuk gamet A dominan, B dominan, A dominan, B resesif, A resesif, B dominan, A resesif, B resesif. Jadi ada 4. Tetapi di sini terjadi pautan atau tautan. Di mana pautan yang terjadi itu adalah gen A dominan, akan bertaut dengan B dominan. Maksudnya apa? Bahwa A dominan ini hanya mau berpasangan dengan B dominan. A dominan ini tidak mau berpasangan dengan B resesif. Kenapa? Karena ini sudah bertaut, ini sudah nempel. A dominan dan B dominan ini sudah nempel, sehingga A dominan ini tidak bisa lagi berpasangan dengan gen yang lain. Sama halnya dengan yang B dominan. B dominan juga sudah nempel dengan A dominan, maka dia sudah tidak dapat berpasangan dengan gen yang lain. Sehingga karena adanya tautan seperti ini, maka gamet yang terbentuk hanya akan ada 2. Cuman ada A dominan dengan B dominan. Maka tidak ada pilihan lain, A resesif akan berpasangan dengan B resesif. Jadi yang A dominan B resesif atau A resesif B dominan tidak akan terbentuk. Oke, sekian penjelasan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.